Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi seringkali masih dianggap sepele, yaitu krisis pengolahan sampah di Indonesia. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, timbulan sampah nasional di tahun 2023 mencapai 56,03 juta ton per tahun, atau sekitar 155.000 ton per hari. Namun yang menjadi persoalan, hanya 39% yang terkelola dengan baik, artinya hampir 61% dibuang tanpa pengelolaan yang memadai, seperti dibakar, dibuang ke sungai, ditumpuk di lahan kosong atau ditimbun sembarangan. Selain itu, sekitar 63% TPA di seluruh Indonesia masih menggunakan sistem open dumping, yaitu sampahnya ditumpuk di lahan yang terbuka tanpa pelindungan lingkungan yang baik. Jika dilihat dari komposisinya, sampah di Indonesia didominasi oleh sisa makanan sekitar 39,8% sampai 45%. Kemudian plastik hampir 20%, disusul kayu atau ranting, kertas, logam, kain, kaca, dan lainnya. Sumber sampah terbesar juga berasal dari rumah tangga, yaitu hampir 55%. Ini menunjukkan bahwa persoalan sampahnya sebenarnya sangat dekat dengan aktivitas kita semua. Sekarang mari kita lihat kondisi Jakarta. Jakarta menghasilkan 3,3 juta ton sampah per tahun atau sekitar 9.000 ton per hari. Walaupun sekitar 87%-nya sudah dikategorikan terkelola, kenyataannya hampir seluruh sampah tersebut tetap berakhir di TPST Bantar Gebang. TPST Bantar Gebang sendiri sudah beroperasi lebih dari 36 tahun dan setiap hari menerima hampir 7.500 ton sampah. Hingga timbulan sampahnya bahkan sudah mencapai sekitar 60 meter di beberapa zona. Masalahnya, daya tampung Bantar Gebang sudah sangat terbatas. Ditambah lagi kontrak operasional dengan Kota Bekasi hanya tersisa berapa bulan di tahun 2026 ini. Yang lebih memprihatinkan, pada Maret tahun 2026 terjadi longsor sampah yang merenggut 7 korban jiwa. Ini menjadi peringatan kondisi timbulan sampah di TPST Bantar Gebang yang sudah sangat mengkhawatirkan dan juga di banyak tempat di Indonesia. Selain persoalan kapasitas, Bantar Gebang juga menyimpan ancaman lain, yaitu adanya gas metan yang diproduksi. Menurut laporan riset dari Emmett Institute, University of California, Los Angeles yang dirilis pada bulan April tahun 2026 yang lalu, TPST Bantar Gebang terdeteksi sebagai penghasil emisi gas metan tertinggi kedua di dunia dari seluruh tempat pembuangan akhir sampah yang ada di dunia. Emisinya mencapai sekitar 6,3 ton metana per jam. Gas metana ini berasal dari proses pembusukan sampah organik yang menumpuk selama bertahun-tahun. Dampaknya sangat serius, ya, karena menambah emisi gas rumah kaca, kemudian menimbulkan persoalan kesehatan dan berisiko terjadinya kebakaran dan ledakan, sehingga longsor sampah seperti yang sudah terjadi sebelumnya di banyak tempat TPA di Indonesia. Kita berbicara tentang bahaya pengolahan sampah yang buruk. Indonesia pernah mengalami tragedi besar, yaitu pada 21 Februari tahun 2005 terjadi longsor sampah di TPA Lewi Gajah, Bandung. Ledakan yang juga dipicu oleh akumulasi gas metana di dalam timbunan sampah yang bercampur dengan hujan yang deras. Longsoran tersebut menimbun permukiman warga dan menewaskan 157 orang. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Tujuannya agar tragedi tersebut menjadi pengingat kita bahwa pentingnya pengolahan sampah yang aman dan berkelanjutan. Lalu apa solusinya? Kita perlu mengubah cara berpikir kita tentang sampah secara fundamental. Selama ini paradigma lama pengolahan sampah adalah sampah dikumpulkan, sampah diangkut, lalu dibuang ke TPA. Cara ini tidak lagi mampu menghadapi jumlah sampah yang terus meningkat sejalan dengan pertambahan populasi. Karena itu, harus dirubah
menjadi pengelolaan berbasiskan pengurangan dan pengelolaan dari sumbernya atau di hulunya. Sampah dipilah dan diolah dari rumah dengan prinsip 3R. Dengan begitu sampah yang dibuang ke TPA hanyalah residu yang memang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Selain itu, TPA juga harus menggunakan sistem sanitary landfill, bukan lagi open dumping praktek yang ada saat ini, agar pencemaran lingkungan dapat diminimalisasi. Pemerintah sebenarnya sudah bergerak di tingkat hulu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 yang mana mewajibkan pemilahan sampah menjadi 4 kategori: organik, anorganik, B3, dan residu. Sampah organik diarahkan untuk diolah secara mandiri, misalnya menjadi kompos atau maggot, sedangkan sampah anorganik dapat disalurkan ke bank-bank sampah untuk didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Di tingkat hilir, terdapat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang membuka peluang pengolahan sampah menjadi energi terbarukan seperti pesel, bioenergi maupun bahan bakar alternatif. Teknologi ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah secara signifikan sekaligus menghasilkan manfaat energi. Sampah sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar apabila dikelola dengan baik. Pertama adalah konsep waste to energy, yaitu mengubah sampah menjadi energi terbarukan. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga sampah Bantar Gebang yang berkapasitas 30 MW. Kemudian RDF Rorotan yang mampu mengolah 2.500 ton sampah per hari menjadi bahan bakar pengganti batu bara untuk industri semen. Ada juga pemanfaatan gas metana dari TPA menjadi listrik di TPSA Benowo, Surabaya. Serta pengelolaan sampah organik menjadi biogas melalui biodigester. Kedua, waste to material atau mengubah sampah menjadi bahan baku baru. Misalkan sampah plastik, kertas, dan logam yang dapat didaur ulang menjadi produk baru. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang membantu mengurangi ketergantungan kita pada pupuk kimia. Bahkan beberapa jenis sampah juga bisa dimanfaatkan menjadi material konstruksi seperti paving block maupun produk kreatif seperti eco-brick. Lebih jauh lagi, konsep sirkular ekonomi dari pengolahan sampah juga mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satu contoh pengolahan sampah yang sudah terbukti berjalan dengan baik adalah bank sampah. Konsepnya sangat sederhana, di mana masyarakat memilah sampah, menyetorkan sampah yang memiliki nilai ekonomi, lalu memperoleh imbalan atau insentif berupa tabungan misalkan. Selain mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA, bank sampah juga membantu membangun budaya memilah sampah dan meningkatkan kepedulian lingkungan masyarakat dengan jumlah nasabah mencapai hampir 900.000 di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya bersedia memilah sampah apabila tersedia sistem dan insentif yang jelas. Kita juga bisa belajar dari beberapa negara. Misalkan Singapura memiliki program Zero Waste Nation dan menerapkan denda tegas bagi pembuang sampah sembarangan. Jepang membiasakan masyarakat memilah sampah hingga lebih dari 10 kategori langsung dari rumah-rumah. Sementara Swedia memanfaatkan lebih dari separuh sampahnya untuk menghasilkan energi listrik. Korea Selatan menerapkan tarif berdasarkan volume sampah yang dibuang sehingga masyarakat terdorong mengurangi sampah yang mereka hasilkan. Sementara Jerman mewajibkan produsen bertanggung jawab terhadap kemasan produknya. Dari contoh tersebut ada pelajaran penting yang sama. Sampah harus dipilah dari sumber, diolah sebelum masuk ke TPA, melibatkan partisipasi masyarakat, didukung aturan yang tegas serta memanfaatkan teknologi secara optimal dan tidak kurang juga ada insentif yang juga diberikan oleh pemerintah. Pertanyaan terakhir adalah apa yang bisa kita lakukan? Karena krisis sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, semua pihak memiliki peran.
Langkah pertama yang paling sederhana adalah memilah sampah dari rumah. Kedua, mengolah sampah organik menjadi kompos atau maggot. Ketiga, memanfaatkan bank sampah. Keempat, mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Misalkan dengan membawa tumbler, tas belanja sendiri, dan yang paling penting, jangan lagi membuang sampah ke sungai atau ke badan-badan air. Sungai bukan tempat membuang sampah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah kesadaran kita bersama tentang urgensi persoalan sampah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.